Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya KIA itu dulunya dikatakan kesehatan ibu dan anak. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan berlalunya masa, istilah KIA ini lebih modern, lebih bisa diintegrasikan atau diberikan kepada dinas-dinas atau yang berkepentingan sehingga KIA ini menjadi eye catching dengan istilah tertentu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apa sih KIA dan apa juga KIA Goes to School? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa Ibu Insinyur Hajah Dewi Isnaini MSI yang merupakan ASN inovatif kita, merupakan Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan inovasinya KIA Goes to School. Langsung saja kita sapa Ibu Dewi Isnaini. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Tetap karya walaupun pandemi Covid tetap menjalankan dengan protokol kesehatan. Betul. Gitu Bu ya. Nah, terkait dengan inovasi yang Ibu jalankan dari Dinas Dukcapil ini, KIA Goes to School. Apa sih singkatan dari KIA ini dan apa latar belakangnya sehingga tertarik mengeluarkan inovasi ini? Mungkin yang pertama kami perlu sampaikan bahwa Dukcapil ini merupakan salah satu dinas yang memberikan pelayanan. Keistimewaan dari pelayanan Dukcapil merupakan dasar dari semua pelayanan. Nah, karena dasar berarti tentu kita harus bagaimana semuanya mendapatkan dasar, pondasinya gitu kan. Nah, dari 23 jenis atau produk yang dihasilkan oleh Dukcapil, salah satunya ada yang namanya kartu identitas anak. Kartu identitas anak ini sebenarnya sama dengan kartu tanda penduduk. KTP. Iya, betul. Hanya saja kalau KTP itu untuk penduduk yang berumur 17 tahun ke atas dan atau sudah kawin, sedangkan kalau kartu identitas anak itu untuk penduduk yang umurnya di bawah 17 tahun. Rentang umurnya berapa gitu Bu? Maksud saya gini kan, dia kartu identitas anak. Sedangkan sepengetahuan saya nih ya, kalau sudah anak itu dilahirkan dia punya akte lahir. Nah, rentang dia harus punya KIA ini pada umur berapa setelah dia punya akte lahir tersebut? Jadi yang disebut dengan kartu identitas anak itu sama sebenarnya dengan kartu tanda penduduk elektronik. Hanya saja yang membedakan kalau KIA untuk anak atau penduduk yang berumur 0 sampai 17 tahun. Sedangkan kartu tanda penduduk itu untuk penduduk yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah kawin. Nah, kartu identitas anak ini dimiliki oleh penduduk setelah dia lahir, memiliki tanda-tanda kelahiran atau hidup, dan yang paling penting dilaporkan ke Dukcapil. Saat ini mungkin pernah waktu kami juga di waktu lalu menjelaskan inovasi salah satu program Dukcapil Siko jadi Tigo. Jadi dia dapat KIA, dapat akte kelahiran dan dapat KK. Jadi akte dengan KIA itu bisa berbarengan dapatnya. Bisa berbarengan. Tapi apa bedanya gitu? Maksud saya begini Bu, kalau akte ini kan dia akte lahir, jadi dia menceritakan atau menunjukkan bahwa si anak ini dilahirkan gitu kan pada tanggal sekian, sekian, sekian di rumah sakit ini gitu ya. Nah, bedanya dia dengan KIA ini apa Bu? Dan fungsinya apa? Ya, kalau produk Dukcapil itu ada 23 jenis. Nah, dari 23 jenis itu ada 14 berupa surat-surat, ada 7 yang berupa akte, ada 3 berupa kartu. Nah, salah satunya kartu tadi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu identitas anak. Sedangkan akte ada 7, mulai dari akte kelahiran sampai akte kematian. Nah, perbedaannya kalau akte itu adalah peristiwa penting yang menunjukkan pada saat tanggal tersebut sekian telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin apa dari seorang ayah dan seorang ibu. Sedangkan kalau kartu identitas anak itu
pertama-tama salah satunya ada menunjukkan nomor identitas kependudukan, NIK-nya, NIK-nya gitu ya. kemudian alamat dan lain-lain. Sama dengan KTP. KTP. Hanya saja kalau KIA untuk anak yang sudah berumur 5 tahun ke atas ada foto. Kalau di bawahnya belum ada. Oh, jadi dia tetap sasarannya itu bayi baru lahir pun harus punya KIA ini gitu Bu ya. Betul. Walaupun orang sudah membuatnya dengan akte kelahiran gitu. Nah, sepanjang yang Ibu ketahui nih ya, maksudnya sudah berapa banyak sih anak-anak di Kota Palembang ini yang sudah mempunyai KIA? Dan apakah ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke sekolah gitu loh, Bu? Kalau untuk fungsinya KIA, kami dari Dukcapil batasannya artinya kartu identitas itu memuat database tentang kependudukan. Nah, nantinya digunakan seperti apa silakan ya. Nah, selama kegiatan KIA Agustus School, kami sudah mengeluarkan sebanyak 3.250 jumlah KIA. Gratis, Tapi Bu, sedang ya? proses. Iya, Gratis. semua pelayanan Dukcapil 23 variabel itu gratis. Alhamdulillah. Jadi sudah ada 3.000-an lebih gitu ya 250, yang dikeluarkan untuk kartu identitas anak ini. Selama program ini ya, Selama selama program program. Yang lainnya lebih. Lebih gitu. Nah, dalam hal sasaran gitu Bu, sasarannya ini kemana saja? Apakah ke SD, apakah SMP? Kalau SMA pasti udah 17 tahun udah punya Bu ya. Nah, ini sasarannya kemana saja? Kalau berkaitan dengan sasaran, sebenarnya sasarannya kami bisa melakukan mereka datang ke Dukcapil sendiri, kemudian mereka bisa datang ke UPTD, juga kami mendapatkan informasi dari kelurahan-kelurahan karena memang Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan surat untuk menghimbau masyarakat untuk segera untuk mengurus kartu identitas anak. Selain itu untuk mempercepat, salah satunya program kami adalah Goes to School, jadi ke sekolah-sekolah. Ke SD gitu ya? Iya, sekolah dasar yang Sekolah ada di Kota dasar. Palembang. Nah, itu dalam hal pemilihan sekolahnya gitu ya. Maksudnya sekolah mana yang menjadi sasarannya? Artinya apakah dia berdasarkan region gitu ya. Misalnya Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 atau memang ada pilot project. Kita ambil nih dari sini satu, dari sini satu, dari sini satu gitu Bu. Alhamdulillah pemerintah Kota Palembang kami bersinergis antara UPD. Nah, kebetulan kalau ini kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Jadi untuk SD mana yang mereka kita koordinasikan, monggo yang mana yang mereka ini kan, karena pokoknya kami 100 sekolah. Terserah sekolah yang mana gitu. Sasaran 100 sekolah gitu ya, 100 tapi sekolah. ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, dalam hal Bu ya, implementasi gitu kan tentunya banyak nih orang-orang tua yang belum tahu. Kadang-kadang kan dia belum tahu dengan KIA, tapi dia tahu ataupun tidak aware gitu Bu ya. Nah, kalau di satu sekolah ini ada 6 kelas 1 sampai kelas 6 nih ya. Sasarannya itu kelas berapa Bu? Kelas 1 atau di semua jenjang? Jadi kalau yang penting syaratnya bukan kelas 1 atau kelas 6, yang penting mereka masih kategori di bawah umur 17 tahun. Dan belum punya KIA. Persyaratannya apa aja Bu? Persyaratannya mudah, yang pasti pertama-tama KK, kemudian akte kelahiran, foto kalau dia sudah berumur 5 tahun ke atas. Tapi kalau belum berumur 5 tahun ke atas tidak perlu foto. Nah, dengan Goes to School ini kan artinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Artinya tim Ibu dari Dukcapil yang ke sekolah-sekolah. Itu bagaimana SOP-nya Bu atau implementasinya di lapangan? Jadi kalau saat ini yang kami lakukan, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang mengumpulkan syarat-syaratnya. Gitu Jadi ya. kami datang, kemudian kita lakukan proses pencetakan, setelah itu baru kita sampaikan ke sekolah. Itu berapa lama Bu? Kalau pencetakan ya satu kartu itu kan cuma paling-paling 2 menit. Tapi karena ini banyak. Itu yang memakan waktu. Dan memang targetnya 100 sekolah gitu ya. Betul, untuk tahun ini. Tidak diakumulasi dari 100 sekolah itu misalnya ada 3.000 anak, enggak gitu. Pokoknya 100 sekolah yang belum mempunyai KIA. Seluruh siswanya boleh gitu Bu ya. Iya, Oke. Nah, sudah berapa lama sih Bu ini berlangsung dan sudah berapa SD sampai sekarang nih yang dicakup atau yang diberikan
Ki Agustus School ini? Jadi KI Agustus School ini kita mulai tahun 2021, Mhm. sudah 100 sekolah. Sudah terpenuhi Bu ya? Iya. Nah tahun 2002 ini berapa lagi targetnya Bu? Kalau kita pengen semua ya, karena kalau tidak salah hampir, tapi tentu kan akhirnya balik juga ke SDM, kemudian kemarin kan kita pandemi itu kan, jadi Betul. kita lihat situasi dulu. Semua kalau kami ingin semuanya, baik Semuanya swasta bisa. maupun negeri. Gitu. Nah dalam hal pelayanan gitu Bu ya yang diberikan gitu ya, ada nggak sih Bu kendala-kendala yang dialami oleh tim dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendalanya yang pasti memang ada, masih animo masyarakat masih rendah untuk KIA, karena pertama mereka, "Untuk apa sih Nah KIA iya itu lagi. ini?" Seperti itu, "Fungsinya KIA ini untuk Iya. apa?" Padahal salah satu contoh saja misalnya, saya mengalami sendiri. Waktu anak saya kecil misalnya jalan-jalan ke mall gitu, saya memang sudah memberikan tanda coret kertas bahwa anak saya ini namanya ini, kalau misalkan ada apa-apa hubungi nomor ini. Nah kalau mereka sudah punya KIA kan lagi gampang, buat saja Oh misalnya name gitu. tag, masukkan ke kantong. Jadi kalau anak-anak bermain kan tinggal kita berikan pemahaman ke anak-anak. Kalau anak-anak misalnya anak kita terpisah dengan orang tuanya, tinggal ke resepsionis atau ke bagian informasi serahkan saja KIA. Betul. Nah gitu, Nah itu salah kan satu tapi fungsinya. kadang-kadang hal-hal seperti itu pemahaman orang tuanya agak berbeda gitu Bu ya. Betul. Yang kira-kira tujuan utama dan manfaat anak-anak ini mempunyai KIA sehingga orang tua ini tergugah untuk punya itu apa Bu Yang kira-kira? pasti di dalam KIA itu ada nomor induk kependudukan. Kemudian kalau anak tersebut sudah mempunyai nomor induk kependudukan, berarti dia sudah terdata di database kependudukan. Nah kalau untuk pelayanan-pelayanan lain kan jadi mudah kalau sudah memiliki Betul. masuk dalam database. Langsung terintegrasi gitu Bu ya dengan Betul. pelayanan lainnya. Nah ketika melaksanakan gitu Bu ya tentunya ada nih sekolah-sekolah yang mungkin welcome, mungkin ada juga kan seperti Ibu bilang tadi orang tua ini tentunya tidak aware dengan seperti itu dan bagaimana cara kita mensosialisasikan sehingga orang tua ini mau gitu Bu, istilahnya aware lah untuk mendaftarkan anaknya menjadi KIA ini. Kalau sampai saat ini kayaknya malahan yang mesen tambah banyak di Banyak. sekolah. Kapan giliran saya? Kapan Gitu ya? sekolah kami? Gitu Gitu. ya? Permintaan itu sudah Oh banyak gitu. sekali, baik Iya. mereka meminta melalui Diknas Iya, sendiri, betul. juga langsung ke kami, juga misalnya lokasinya berpesan juga dengan lurah. Gitu Lurah ya? juga, "Bu SD ini pengen Bu juga Oh didatengin," begitu ya? gitu. Karena kami kemarin ke SD Al-Zahra gitu juga ada prokes mereka, itu salah satu sosialisasi. Dan makanya saya sangat antusias diundang oleh Pak Dirman karena ini salah satu bentuk untuk sosialisasi kita bahwa di Dukcapil itu ada program namanya KI Agustus, ayo kita Gitu Bu ya. Nah bagi kerjasama. sekolah-sekolah nih ya, terus terang ya anak saya ini kan belum pernah nih, maksudnya sekolahnya belum sampai nih program ini. Nah bagaimana kalau misalnya sekolah yang belum atau belum ada terdaftar atau memang pengen gitu supaya si program ini masuk ke sekolahnya itu bisa nggak sih secara aktif mendaftarkan langsung ke Dukcapil atau harus mendaftarkan melalui Dinas Pendidikan? Karena sekolah itu di bawah Dinas Kependidikan mungkin lebih baik ke Dinas Kependidikan. Saya rasa sebenarnya sudah ada sih, tinggal pelaksanaan saja, mungkin tahun depan lah sudah SD yang Diajukan yang diajukan itu semuanya sudah ada sebenarnya, tinggal waktu saja. Jadi kami sekarang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan itu 100 sekolah dulu nih. Karena melihat situasi pandemi ini, Mbak, itu betul. makanya harus 100 sekolah. Nah, untuk tahun depan selain KI Agustus School kami juga ke sekolah-sekolah langsung ya jemput bola. SLTA. SLTA. Tahun lalu ke 2 sekolah, SMA Negeri 1 dan SMA 17. Nah, apakah dia hanya di sekolah negeri saja, Bu? Karena mungkin di bawah pemerintah kota jadi cakupannya negeri. Apakah juga swasta boleh ikut serta? Tadi Al-Zahra itu swasta salah Swasta ya, satunya, maksudnya iya. kadang-kadang kan swasta ini juga ada zonasi gitu kan, Bu? Apakah dia berdasarkan zonasi yang dekat dengan Dukcapil atau yang terjauh-jauh itu boleh ikut Enggak, serta? jadi yang penting prinsipnya monggo Diknas lah yang mengatur itu, gitu tapi ya. semuanya akan kita cover, Gitu baik ya. swasta maupun negeri. Jadi nanti targetnya 100% gitu ya, semua anak-anak yang dalam usia KIA itu dalam usia 17 tahun ke bawah itu mempunyai KIA gitu Bu ya. Nah dalam hal transfer gitu, maksudnya kan nanti dari KIA ini sampai 17 tahun. Ketika dia mau
17 tahun kan mengganti KTP gitu. Apakah bisa langsung terintegrasi atau harus ada proses untuk mentransfer dari KIA ke KTP? Nah, kalau untuk kartu identitas anak kan tidak dilakukan perekaman, jadi Mhm, cukup dokumen saja. Nah, betul. sedangkan kalau kartu tanda penduduk kan dilakukan perekaman, artinya memang yang bersangkutan harus datang. Oh, Kita tahu begitu. kami yang ke Heeh. sekolah-sekolah juga jalan semua, Mhm. Mbak. Jadi yang mereka datang oke, yang kami ke sekolah juga lanjut. Nah, perbedaannya hanya itu. Jadi ketika mereka sudah mencapai umur 16 tahun sudah Mhm. bisa melakukan perekaman. Perekaman gitu ya. Jadi tetap saja harus datang gitu ya. Kalau sudah 16 tahun ke atas maksudnya mau membuat KTP, harus datang ke Dukcapil gitu ya. Nah dalam hal apa Bu ya, pendaftaran gitu, boleh nggak sih Bu perorangan misalnya saya orang tua nih, mau mendaftarkan sendiri gitu, membuat KIA, itu apakah boleh dan bagaimana persyaratannya? Ini tadi kan kita ke sekolah itu kan hanya salah satu nih. Mhm, Kalau yang datang tetap, Mbak, yang mhm, datang tetap sama? kita sambut, iya Oh gitu. kita layani. Syaratnya sama, hanya Ada kartu. pengantar nggak Bu? Misalnya dari lurah, Tidak ada camat tidak gitu ada. atau langsung bisa daftar, langsung datang ke Dukcapil langsung bisa dilayani? Nah, mungkin saya juga menjelaskan lagi ke masyarakat ya, ke warga, Ya, khususnya warga Kota Palembang. silakan Bu. Saat ini untuk mengurus kependudukan, administrasi kependudukan, baik akte kelahiran, baik itu KTP, baik itu KK, tidak lagi diperlukan surat pengantar Pengantar. dari RT atau dari kelurahan. Kecuali yang memang belum pernah sama sekali memiliki administrasi kependudukan. Mmm, Jadi biodata kependudukan yang betul-betul pertama kali memang harus ada pengantar dari pengantar. kelurahan. Ada masyarakat yang bertanya, "Apa memang ada yang belum pernah punya kartu identitas?" Ternyata masih ada Masih loh, ada Mak, masih masih ada Bu, ada. masih Nah, ada, itu diperlukan surat betul. pengantar dari RT dan dari kelurahan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya, saya nih gitu kan, mau buat untuk anak saya, tentunya tinggal bawa apa yang Ibu bilang tadi ya, asal orang tua gitu ya, foto anak, kemudian kartu keluarga, langsung ke situ Bu ya, langsung dilayani oleh, petugas di, Dukcapil gitu Bu. Betul. Nah, saat ini khusus untuk di Kota Palembang sebenarnya tidak perlu juga datang ke Dukcapil yang di Jalan Mhm, Demang, cukup ke UPTD karena mhm, kita sudah memiliki 9 UPTD. Jadi mhm. untuk KIA bisa diurus di UPTD sesuai dengan zona tempat tinggal. Gitu dan apakah masih, melalui proses antri gini kan kayak apalagi dengan pandemi Covid ini, apakah sudah bisa melalui online gitu, Bu? Kalau untuk online ya bisa, jadi Bisa? kita juga melayani online, melayani yang datang. Mhm, Jadi online-nya memang tetap jalan, datang juga tetap kita layani. mhm. Dan itu diperlukan waktu berapa lama, Bu? Kalau Cepat apa? KIA 5 menit selesai. Selesai gitu ya? KTP Oh juga. bisa ditunggu berarti, Iya baik. betul. Alhamdulillah ya, berarti kita juga dengan, pandemi Covid ini juga mengurangi kerumunan dan juga, semuanya melalui online jadi cepat, tidak harus menggunakan waktu yang lama gitu ya. Harapan ke depannya terhadap inovasi ini, Bu? Harapan saya, selaku Kepala Dinas Dukcapil program ini terus jalan Mhm, karena semua warga baik itu anak-anak, baik seperti difabel mhm, juga betul mempunyai hak yang sama. Jadi betul. ayo masyarakat Kota Palembang nggak usah ragu, datang ke Dukcapil bisa melalui UPTD, bisa juga ke Demang Mhm, dan selain itu kami juga mempunyai zona 1 ya, UPTD iya, zona 1 ada di Mall Pelayanan Publik yang bisa pelayannya sama di Demang. mhm, Bisa melayani 18 kecamatan, gitu. kecuali warga negara asing yang belum bisa di Oh gitu. MPP. Jadi kita bisa langsung datang ke UPTD-UPTD tertentu berdasarkan zonasi untuk, mendapatkan pelayanan dari Kecuali di Dukcapil. MPP, kalau MPP 18 kecamatan bisa semua Oh bisa dilayani. di situ, di Mall Iya Pelayanan Publik, iya. baik. Eee, ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu Ibu dalam melaksanakan atau dalam pembuatan inovasi ini, silakan Bu. Ya, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, ya melalui Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan selalu mensupport kami, kemudian kepada Bapak Wali Kota Palembang, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga Dinas OPD yang terkait terutama dalam KIA ini Dinas,
pendidikan gitu Kota ya. Palembang, kemudian yang paling penting juga sekolah-sekolah ini yang begitu Sekolah-sekolah. antusias menyambut kami, menyambut petugas kami, dan sangat kadang belum Welcome. selesai itu Bu, kapan sekolah Iya, kami gitu ya. Insya gitu ya. Allah jangan khawatir, di tahun ini kami juga sudah membuat program 100 sekolah, kemudian tahun depan juga kalau bisa mungkin seluruh sekolah itu akan Seluruhnya, kita turun. betul. Bagus sekali Bu ya programnya. Terakhir ini Bu, pesan-pesan dan mungkin motivator untuk, para inovator di Sumatera Selatan sehingga lebih giat lagi untuk berinovasi, silakan. Yang pasti inovasi itu sebenarnya ATM aja ya. Ambil, tiru, modifikasi, Modifikasi. bisa menjadi inovasi. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Insinyur Hajah Devi Isnain MSI dengan inovasinya Kia Goes to School. Mudah-mudahan harapan kedepannya program ini dapat diperluas lagi sehingga seperti harapan kita semua, seluruh anak-anak dalam usia sekolah yang belum mempunyai KTP dapat mempunyai kartu identitas anak sehingga memudahkan dalam mengurus atau dalam pelaksanaan masalah pengurusan sekolah dan lain-lain sehingga apapun itu akan mudah mendapatkan identitas anak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk informasi lebih lanjut, Anda akan dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari di YouTube podcast kami, jangan lupa membagikannya kepada orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa dan salam inovasi.